Baik, selamat datang dalam The Forum dengan tema mengukur dampak libur Nataru dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Soza Hutape akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa libur Nataru secara historis ini selalu menjadi momentum emas bagi akselerasi ekonomi di kuartal keempat di setiap tahunnya, di mana mobilitas semakin meningkat, kemudian konsumsi melonjak, dan pariwisata serta perdagangan bergerak dengan cepat. Namun realitasnya di tahun 2025, momentum Nataru justru dihadapkan dengan berbagai hal, salah satunya adalah terkait dengan adanya tekanan daya beli, kemudian bencana hidrometeorologi di Sumatera yang mengganggu aktivitas ekonomi di wilayah penyumbang sekitar 22% PDB nasional tersebut. Oleh karena itu, forum ini akan juga mengukur terkait dengan secara objektif seberapa besar sebenarnya Nataru tahun 2025 benar-benar bekerja sebagai growth booster. Apa yang tertahan, kemudian bagaimana kebijakan terkhusus terkait dengan fiskal dapat mengubah tekanan akhir tahun ini menjadi fondasi penting untuk pertumbuhan yang lebih berkualitas ke depannya. Dan untuk itu, B-Universe hadir sebagai media aspirasi yang memberikan kontribusi dengan membuka ruang diskusi yang kritis serta konstruktif mengenai kebijakan dan juga arah bangsa ke depan. Hari ini kita semua berkumpul di Head Office B-Universe Pantai Indah Kapuk 2 untuk sama-sama membahas terkait dengan tema yaitu mengukur dampak libur Nataru dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi saya ingin turut mengundang seluruh narasumber yang akan berdiskusi pada siang hari ini dan kami mohon kesediaannya untuk langsung bergabung di meja diskusi bersama dengan saya. Yang pertama Bapak Muhammad Edi Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS. Kemudian yang kedua adalah Bapak Maulana Yusran, selaku Sekjen PHRI. Silakan Bapak. Lalu kami juga turut mengundang dengan hormat kesediaan Bapak Alfonsus Wijaya, selaku Ketua Umum APPBI untuk bergabung bersama kami di depan Bapak. Baik. Sepertinya kami melihat sudah ada kehadiran dari narasumber kita, yaitu Ibu Telisa Aulia Valianti, selaku Guru Besar FEB UI untuk bergabung bersama di depan. Silakan Ibu, selamat datang. Boleh bergerak ke sebelah kanan saya. Dan yang terakhir yang paling luar biasa juga untuk hadir berdiskusi pada siang hari ini yaitu Bapak Solihin selaku Ketua Umum Aprindo. Kami persilakan Bapak waktu dan tempat. Baik. Seluruh narasumber sudah bergabung bersama dengan saya di meja diskusi dan langsung saja kita akan membahas terkait dengan tema yang kita angkat pada hari ini yaitu mengukur dampak dari libur Nataru dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tidak lengkap Bapak Ibu, rasanya kita memulai diskusi tanpa membahas terkait dengan data terlebih dahulu. Oleh karena itu penting sekali nih kita menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Edi Mahmud terkait dengan data dari BPS. Pak, kalau kita lihat kan secara historis sebenarnya kuartal keempat ini selalu menjadi momentum emas untuk mengakselerasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Istilahnya itu kalau tidak salah ya Pak ya, menjadi growth booster. Nah, bagaimana terkait dengan tahun 2025 kemarin? Sepertinya ada catatan khusus juga karena ada bencana hidrometeorologi yang terjadi di Sumatera dan ini sangat masif juga dampaknya. Silakan Bapak. Terima kasih. Untuk triwulan 4 ini ya seperti biasa pada tahun-tahun sebelumnya juga tadi sudah disampaikan triwulan 4 biasanya menjadi growth booster. Dan kita melihat dari series data sebelumnya juga selalu seperti itu. Karena pada triwulan 4 sendiri biasanya tadi ada Natal, ada liburan, banyak liburan, kemudian belanja pemerintah biasanya di triwulan terakhir itu besar sekali, baik belanja barang dan jasa maupun belanja modal pemerintah. Serta ada beberapa lain barangkali yang kemudian menjadi pemicu dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4. Nah, barangkali ada beberapa catatan di tahun ini di triwulan 4. Pemerintah sebetulnya di triwulan 4 ini juga sudah banyak melakukan kebijakan terutama untuk memberikan stimulasi untuk pertumbuhan ekonomi di triwulan 4.
Misalnya barangkali yang kami bisa catat ya, beberapa ada diskon tiket misalnya ya, diskon tiket beberapa transportasi, kemudian ada juga beberapa program pemerintah yang memang tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau dilihat dari beberapa kejadian atau event yang terjadi di triwulan 4, kalau kita lihat jumlah perjalanan ya, wisatawan Nusantara itu juga terjadi peningkatan. Jadi wisatawan Nusantara, mancanegara juga terjadi peningkatan. Kemudian juga peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi. Serta sampai dengan bulan November nih, tadi saya ngobrol karena ini data kami baru kita rilis sampai November, Desember masih kita hitung, mudah-mudahan nanti segera setelah selesai okupansi hotel dan konsumsi makanan dan minuman juga meningkat. Nah, terkait yang lain barangkali adanya peningkatan transaksi nilai belanja menggunakan e-money, kartu kredit dan kartu debit yang lain. Itu beberapa contoh barangkali yang menjadi booster. Tentang kejadian bencana di Sumatera, ya kita tahu memang bencana ini terjadi di 3 provinsi, betul. Tapi itu terjadi di 52 kabupaten kota. Tapi kalau kita melihat sebaran dari wilayah yang itu terjadi di 372 kecamatan dari 924 kecamatan yang ada di kabupaten kota tersebut. Jadi ada 52 kabupaten kota, tapi jumlah kecamatan yang terdampak menurut data dari BNPB itu sebanyak 372 kecamatan yang terdampak bencana ini. Memang banyak yang data-data menyebutkan adanya korban meninggal dunia, rumah rusak, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, infrastruktur dan sebagainya. Dalam kacamata kami untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, kerusakan dari infrastruktur atau rumah dari penduduk itu memang tidak tercatat sebagai bagian dari transaksi ekonomi yang dihitung di PDB. Jadi kalau boleh saya sedikit bicara, PDRB itu mengukur flow, gitu, flow dari transaksi. Kerusakan itu adalah kerusakan aset. Kalau di dalam standar pencatatannya itu nanti akan dihitung di dalam ketika kita menghitung perubahan nilai dari aset dari suatu negara. Jadi di PDB itu bicara flow, pertumbuhan ekonomi adalah bicara flow, tapi nanti aset itu lain lagi ceritanya. Kalau di BPS itu kita publish ada yang namanya neraca institusi terintegrasi 1 tahun sekali, dan dia di sana bicara tentang PDB, kemudian sampai disposable income, sampai kepada balance sheet dari suatu negara. Nah, kerusakan tadi karena ada kerusakan dan sebagainya itu nanti bagian dari nanti yang akan dihitung DNIT, tapi tidak di dalam penghitungan PDB. Nah, apa yang mungkin terpengaruh dari ini adalah yang pertama, misalnya konsumsi rumah tangga, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi daerah bencana. Kan rumah tangga mungkin ada yang meninggal, ada yang korban, kemudian ada yang mengungsi di tempat pengungsian, pasti konsumsinya terganggu ya. Betul. Tapi seberapa besarnya tadi memang kita masih menghitung, tapi saya kasih gambaran bahwa ada 372 kecamatan dari 924 kecamatan di 52 kabupaten kota. Jadi ya kira-kira 1/3 dari 52 kabupaten kota yang terdampak wilayahnya. Itu dari sisi konsumsi rumah tangga. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat respon dari pemerintah dan NGO, LSM dan sebagainya terhadap bencana ini juga ada aliran yang membuat dampak terhadap pertumbuhan ekonominya positif ya, dilihat dari dampaknya. Artinya ketika bantuan datang, itu adalah bagian yang dihitung dalam pertumbuhan ekonomi kita. Termasuk ketika pemerintah melakukan belanja untuk penanggulangan bencana, rehabilitasi dan sebagainya,
itu adalah bagian yang nanti dihitung di dalam pengeluaran pemerintah yang nanti akan menjadi bagian dari penghitungan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Nah, termasuk juga ini beberapa program pemerintah misalnya membangun jembatan sementara, jembatan belai gitu kan, berapa nilainya, itu bagian dari yang dihitung kalau di komponen PDRB pengeluaran atau PDB itu adalah pembentukan modal tetap bruto yang itu menjadi sisi positifnya gitu ya. Bukan berarti ada bencana, tapi kalau dilihat dari komposisi belanja ini itu kemudian menjadi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi PMTB. Nah, hal-hal ini yang kemudian bagi kami, karena BPS tugasnya mencatat, adalah semua harus kita catat ya, supaya tidak boleh dampak negatifnya ada, tapi dampak positifnya juga ada yang mesti kita hitung bersama. Nah, sekali lagi kalau kita bicara bencana tadi, kalau misalnya kerusakan rumah dan sebagainya nanti akan tercatat, tapi bukan di dalam flow. Itu ya, bukan di dalam sekarang, tapi nanti terakhir di neraca institusinya ketika kita bicara balance sheet dari suatu negara. Barangkali sementara seperti itu dulu. Iya, mungkin tidak bisa terlalu dikupas atau dikulik terlalu dalam ya Pak, karena datanya baru akan nanti tengah diolah dan akan dipublikasikan 5 Februari ya Pak ya. Siap. Baik, nah tetapi kurang lebih Bapak Ibu tadi kita sudah menangkap ya, ada sejumlah capaian positif di mana berdasarkan data yang ada tadi, ada jumlah wisman ini baik yang Nusantara ataupun mancanegara, ada peningkatan seperti kata Pak Edi, kemudian jasa transportasi juga semakin meningkat, dan juga ada peningkatan transaksi belanja masyarakat ya. Nah, kalau begitu saya ingin ke PHRI terlebih dahulu nih. Tadi saya tertarik untuk mengulas mengenai ada stimulus yang diberikan oleh pemerintah juga untuk di periode kuartal keempat. Nah, apakah efek positif Pak dari adanya stimulus ini juga terasa di sektor hotel dan juga restoran, khususnya mungkin dalam periode Nataru? Dan kalau kita lihat terkait dengan Sumatera, untuk 3 provinsi tersebut, apakah ada catatan sendiri dari PHRI khususnya di 2025? Ya, jadi gini, memang pemerintah memberikan stimulus untuk traveler dalam rangka menggerakkan libur Nataru tersebut kan gitu. Karena memang kita di pariwisata itu mengenal ada 3 musim yang terbesar ya. Pertama adalah Lebaran, kemudian ada libur sekolah, dan satu lagi libur Nataru. Nah, libur Nataru ini adalah salah satu bagian dari harapan di industri pariwisata, khususnya kami di sektor hotel dan restoran ya, karena pergerakan itu pasti akan ada impact kepada konsumennya, termasuk okupansi kalau di hotel. Nah, pemerintah berikan insentif itu kan dalam rangka itu sebenarnya kan. Ya. Nah, tentu pemerintah memberikan insentif itu tidak ada alasan, tapi tujuannya untuk lebih meningkatkan. Salah satunya adalah diskon tarif tol, kemudian diskon tiket pesawat. Juga ada terakhir itu Pak Menko mengatakan bahwa bisa work from anywhere ya, work from home atau work from anywhere. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi harapan besar sih di libur Nataru itu bagi kami di sektor akomodasi ya, dengan harapan ini pasti akan terjadi peningkatan yang cukup baik, walaupun ada 3 bencana kan di 3 Sumatera, maksudnya ada bencana di 3 Sumatera, dan tantangan yang paling berat itu memang adalah cuaca ekstrim. Ini paling berat. Kenapa? Jadi mungkin Bapak bisa ngelihat dari BPS itu juga selalu, kalau kita lihat data BPS itu bahwa sumber pergerakan dan tujuan pergerakan itu selalu terbesar di Pulau Jawa. Jadi kalau kita bicara secara ekstrim ini pasti akan ada dampaknya. Dampak satu, bahwa pola perjalanan wisatawan khususnya Nusantara yang kita ekspektasi paling besar ya, saya nggak mau ngomongin Wisman karena Wisman tuh efeknya cuman sedikit, maksudnya hanya daerah tertentu. Betul. Kalau Wisnus yang kita harapkan bisa bergerak ke berbagai daerah guna menggiatkan ekonomi. Nah, itu yang kita khawatirkan kan dari Pulau Jawa ini bagaimana dia menyeberang ke Sumatera atau ke Bali. Nah, ini kan bahaya nih cuaca ekstrim ini. Tentu harapan kemudiannya itu satu, kemudian kemudiannya tiket pesawat. Tiket pesawat ini kita harapkan menjadi menjadi penopang karena ada insentif. Nah, namun yang terjadi di fakta di lapangan itu kita lihat ada libur Natal itu ada 2, Natal dan Tahun Baru. Betul. Libur Natalnya menarik, hari Kamis kejepit hari Jumat.
yang sebelum-sebelumnya terjadi kalau kami di sektor akomodasi itu lonjakan okupansi itu harusnya terjadi tanggal 25, 26, 27. 28 itu udah terakhir tuh biasanya turun karena besoknya Seninnya masuk lagi. Dan itu akan berulang di minggu ke depannya. Makanya saya selalu sampaikan di media proyeksinya kayak apa? Paling enggak tahun 2025 ini kita dapatlah 6 hari. Masa nggak dapat sih? Dengan ya kita nggak terlalu optimis seperti 2024. Paling tidak 80% dapat. Tapi yang terjadi di akhir tahun lalu, akhir tahun 2025 kemarin, ternyata peningkatan itu hanya terjadi di tanggal 25 pada saat libur Natal. Dan hanya di tanggal 31 pada saat libur tahun baru. Dan itu pun range occupancy-nya itu nggak banyak. Cuman di kisar 70-80%. Jadi nggak ketemu itu yang namanya high season. Karena kalau kami orang hotel itu ya sama dengan airlines. Kita tuh rate kita itu dynamic, manakala dia udah naik, udah sampai mencapai 80% tuh rate-nya akan kembali ke publish kan. Kemarin nggak bisa kita ke publish, kita hanya memanfaatkan rate itu bar, best available rate yang biasa itu digunakan untuk regular stay. Jadi kalau kita bilang tanggal 25 dan tanggal 31 itu okupansinya layaknya regular day. Jadi bukan layaknya seharusnya okupansi pada umumnya secara karakter ya, year on year-nya libur Nataru. Itu yang terjadi. Nah, kan ada perdebatan. Di Pulau Jawa heboh kan, Jogja rame. Nah, kita lihat ramenya seperti apa sih? Apa rata? Ternyata enggak tuh. Yang paling banyak cuman Sleman, Jogja. Jawa Barat meningkat, Bandung. Cuman Bandung. Bali, perdebatan juga tuh. Ada yang bilang kunjungan Wisman itu naik 6,8. Kita jangan lupa 6,8 juta Wisman naik itu yang mampir ke Ngurah Rai. Ngurah Rai itu adalah salah satu hub regional kita terbesar dari 5. Jakarta, Bali. Begitu dia masuk ke hub ini apa bisa diklaim dia semua masuk ke Bali? Tidak. Surveinya juga mengatakan kok dia stay one night di Bali untuk transfer ke Labuan Bajo. Jadi jangan kita bilang okupansi itu turun karena Wismannya pindah ke Jogja. Itu butuh survei lagi. Ya, jadi itu yang kita lihat. Jadi jangan kita baca data BPS-nya nggak salah, cuman kitanya menganalisa yang harus benar juga gitu loh. Jadi jangan sampai kita mengklaim data di bandara itu langsung mengklaim destinasinya itu data kita gitu, tidak. Nah, itu kita mesti lihat. Nah, faktanya ternyata di Bali kan juga terjadi penurunan. Nah, kalau kita menjawab isu yang kemarin antara Jogja dan Bali, realitanya nanti Bapak bisa jawab tuh secara data BPS. Nggak pernah tuh yang namanya okupansi ya di Bali itu lebih tinggi dibandingkan di Jogja. Secara year on year. Kenapa? Gampang jawabnya. Pulau Jawa itu populasinya terbesar. Jadi nggak mungkin lebih tinggi. Oke, dan supply di Bali juga cukup besar. Ini yang kita harus lihat ya, supply di Bali juga cukup besar. Jadi kita tidak bisa mengatakan, jadi kalau secara data saya lihat datanya gitu. Nah pertanyaannya lagi, apakah dengan libur Nataru kemarin tidak berdampak? Gimana kondisinya? Ya memang kondisi tahun lalu kami juga, biar kita nggak berdebat panjang, kita juga melihatnya juga dari data BPS juga kita olah. Memang turun kan faktanya, minus kok nggak ada pertumbuhan, itu minus 3, hampir 4%. Saya cuma tinggal tunggu data BPS-nya bulan Desember kayak apa, paling plus minus lah dari situ. 3,9%. Tapi kalau kita lihat secara data, minus 3,9% itu kecil Pak. Iya betul kecil. Tapi impact kepada revenue itu bisa sampai lebih dari 60%. Nah ini yang jadi masalah. Makanya gak heran pemerintah juga fokus untuk memperpanjang, memberikan insentif PPh 21 kepada tenaga kerja sektor pariwisata. Karena membantu. Nanti apakah itu efektif atau tidak? Ini juga jadi pertanyaan kan, manakala sektor ini lagi tertekan, tenaga kerjanya juga serapan akan berkurang. Betul. Ini yang akan jadi masalah. Nah, kondisi 2025 ini sudah mirip dengan kondisi bedanya cuma 1% lebih dibandingkan 2022. Di mana kita tahu 2022 itu kita baru reaktivasi pariwisata after COVID. Naik terus ke 2023, naik terus ke 2024. Itulah kondisinya yang terjadi. Jadi kalau kita bicara bahwa pergerakan dari perjalanan transportasi meningkat mungkin saja. Tapi apakah dia berwisata atau tidak kan kita nggak tahu dia. Mungkin aja di perjalanan commute ya Pak. Bolak-balik, impactnya nggak ada. Kalau kami selalu bicara okupansi. Nah kemudian tanyaannya lagi.
Tiket pesawatnya gimana? Tiket pesawat ini adalah isu yang paling berat. Saya udah terwakilkan oleh Pak Menkes kemarin di medsos lah. Bantuan ke Aceh, relawan lewat Malaysia, dibilang relawan Malaysia, karena tiket mahal. Kasihan kalau tiketnya kondisi gini Indonesia di ujung barat dan di ujung timur. Dengan tekanan bencana 3 Sumatera ini tak terbantu sebenarnya. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu pada saat libur Nataru ini pergerakannya itu dia terbantu, ekonomi hidup. Karena pada kalender libur Nataru, libur sekolah dan libur lebaran, libur Nataru, libur lebaran, libur Nataru, libur sekolah itu terjadi. Bayangkan duit yang beredar ke masyarakat tuh langsung itu kepada pedagang PKL tuh cukup besar. Ini yang harus pemerintah harus lihat bahwa tidak semua daerah kita hidup dari perkebunan, hidup dari tambang, hidup dari migas, dan tidak semua UMKM itu konsepnya adalah ekspor. Ya. Mereka mengadakan menjual bahan pokok. Jadi kalau kita datang berapa telurnya dihabiskan, berapa dagingnya diserap oleh itu yang kita hitung. Nah kemarin mereka hancur karena jalan akses putus dan banyak daerah-daerah yang sampai saat ini justru belum bisa beraktivitas ekonominya. Nah ini perlu pertimbangan pemerintah nanti ya. Jadi tiket pesawat ini masih mendominasi menjadi permasalahan yang harus kita berharap dari sektor pariwisata harus diselesaikan di 2026. Kalau tidak, kasihan daerah-daerah yang, kalau Pulau Jawa mungkin masih bisa teratasi ya. Tapi nanti di luar Pulau Jawa ini pasti akan benar-benar kusut dengan kondisi yang kita lihat 2025 yang cukup parah, Mbak. Baik, jadi memang apa yang diharapkan di tahun 2025 khususnya periode keempat ini kurang lebih tidak mencapai target ya Pak ya. Dengan kondisi yang ada hanya di tanggal 25, tanggal 31 saja peningkatan, tapi setelah itu kembali ke normal. Apalagi untuk tiket pesawat tadi menjadi PR, catatan penting untuk di 2026-nya. Nah, kalau di PHRI memberikan statement ataupun gambaran ya apa yang terjadi di periode Natarunya kurang lebih tidak mencapai dengan target. Nah, bagaimana dengan di APPBI nih Pak Alfonsus? Teman-teman di pusat belanja apakah juga mengalami kondisi yang hampir mirip atau ada perubahan? Karena kan tadi kalau dari Pak Edi sempat menyinggung sebenarnya ada peningkatan transaksi belanja juga yang sempat terlihat meskipun kita belum tahu ya data realnya nanti akan dipublikasikan pada 5 Februari. Silakan. Ya, saya kira triwulan 4 2025 itu menjadi sangat penting bagi industri usaha retail karena itu adalah momentum terakhir untuk cari penjualan sebelum menutup akhir tahun. Apalagi industri retail itu sebelumnya tidak maksimal kinerjanya, pencapaiannya. Di Indonesia itu Ramadan dan Idul Fitri itu adalah peak season. Peak seasonnya itu tidak tercapai, tidak maksimal lah di 2025. Salah satunya adalah akibat daya beli. Kita ketahui pemerintah memotong anggaran atau memperketat anggaran itu di akhir 2024. Itu yang terdampak itu teman-teman Pak Alan dan transportasi, makanan, minuman dan sebagainya. Tidak serta-merta berdampak ke retail karena setelah sektor-sektor yang tadi itu melemah, baru dampaknya ke retail. Itulah terjadi makanya kenapa Ramadannya tidak maksimal. Ramadan Idul Fitri yang itu adalah puncak, itu tidak maksimal. Kalau puncaknya tidak maksimal, itu akan mempengaruhi seluruh kinerja di tahun tersebut. Karena itu kan topnya itu tidak tercapai gitu loh. Jadi oleh karena itu pada saat kita mau masuki triwulan 4, industri retail itu siap-siap. Karena ini adalah kesempatan terakhir, jadi all out begitu. Jadi itulah kita bisa lihat teman-teman pusat belanja bikin event luar biasa, mungkin Bapak Ibu bisa lihat pusat belanja yang dekorasinya luar biasa banyak sekali, bikin macet dan sebagainya. Itu adalah maksudnya untuk mencapai semaksimal mungkin penjualan begitu. Jadi begitu pentingnya triwulan 4. Kalau triwulan 4 memang tidak bisa menggantikan Ramadan dan Idul Fitri, tetapi paling tidak itu bisa menopang, jangan sampai semakin terjerembab gitu kinerja di 2025. Jadi saya kira itulah latar belakang kenapa pusat belanja dan teman-teman peritel itu maksimal all out di triwulan 4 begitu. Caranya banyak sekali yang dilakukan, termasuk
dengan bekerja sama dengan pemerintah, khususnya dari Kemenko bidang perekonomian, bikin segala macam acara kegiatan, salah satunya adalah Indonesia Great Sale. Itu adalah maksudnya sebetulnya nggak usah bikin event nggak masalah, karena udah pasti kalau Natal dan Tahun Baru semua pusat belanja dan semua teman-teman peritel pasti akan bikin event gitu. Tapi pemerintah ingin memastikan bahwa betul-betul ini konsumsi masyarakat didorong luar biasa di triwulan 4 ini, karena ini adalah kesempatan terakhir. Makanya dibuatkanlah payung program Indonesia Great Sale menjadi payung untuk semua kegiatan program-program di daerah maupun di masing-masing pusat perbelanjaan. Saya kira itu yang dilakukan. Apakah berhasil? Saya kira dari tingkat kunjungan itu rata-rata kurang lebih 10% peningkatannya dibandingkan dengan tahun lalu, Nataru 2024 begitu. Pertumbuhannya saya kira secara menutup tahun, nanti kita tunggu datanya, saya kira Nataru kemarin membantu untuk pencapaian kinerja di 2025 secara keseluruhan. Tetapi tidak akan signifikan. Jadi kami memperkirakan 2025 hasilnya adalah tetap tumbuh, tetapi kurang dari 5%. Karena kenapa? Karena tadi peak season-nya itu tidak tercapai. Karena Nataru dan Nataru ini didorong sedemikian kuat pun tidak akan bisa menggantikan kekurangan yang telah terjadi begitu. Karena ditambah lagi kan low season tahun ini cukup panjang. Karena mau saya tahun lalu 2025 cukup panjang. Karena Ramadan dan Idul Fitrinya maju datang lebih awal. Jadi dampaknya cukup berat di 2025 begitu. Jadi kemarin kalau ditanya apakah Nataru ini membantu, saya kira iya begitu. Tapi kembali lagi kami memprediksi bahwa pertumbuhannya akan kurang dari 5% sampai dengan nanti laporan keluar data-data begitu. Nah, kalau masalah bencana, ya saya kira memang tentunya berdampak, tetapi tidak akan signifikan terhadap industri pusat perbelanjaan. Karena industri pusat perbelanjaan lebih banyak berada di Pulau Jawa. Betul. Dan kebetulan Indonesia Timur pertumbuhannya saya kira cukup baik. Jadi Sulawesi itu pertumbuhannya kan di atas rata-rata nasional. Kalimantan juga sebetulnya juga beberapa tahun terakhir ini juga cukup naik begitu. Jadi saya kira bisa tergantikan lah begitu masalah-masalah kendala yang di Sumatera, saya bisa tergantikan dengan di Indonesia Timur begitu secara keseluruhan, sehingga rata-rata saya kira tetap akan tumbuh tetapi tidak akan signifikan begitu. Baik. Memang karena sudah berat di awal ya Pak ya, peak seasonnya tadi yang Idul Fitri itu targetnya tidak tercapai, ternyata efeknya bisa sampai ke belakang. Tapi ada rasa optimis, kita tunggu bagaimana datanya nanti meskipun tidak sampai 10%, tapi kurang lebih ya 5% lah ya kita harapkan ya. Mungkin nggak sampai 5%, pasti akan kurang dari 5% begitu, karena Ramadan Idul Fitri kan terdampaknya pertama adalah karena masalah daya beli yang sudah terjadi sejak 2024, ditambah lagi pengetatan anggaran pemerintah, itu juga berdampak lagi, ditambah lagi program-program pemerintah yang terseok-seok di awal gitu kan, seperti MBG dan sebagainya, itu mempengaruhi semua, mempengaruhi daya beli masyarakat khususnya di kelas menengah bawah. Karena industri pusat perbelanjaan di Indonesia itu didominasi oleh kelas menengah bawah. Kelas atas itu hanya 5%, kalau kita lihat di Tamrin Sudirman, Plaza Indonesia dan sebagainya, Plaza Senayan itu hanya 5%, 35% itu adalah kelas menengah. 60% itu kelas bawah, di daerah-daerah di tier 2, tier 3 itu adalah kelas menengah bawah. Jadi 95% industri pusat perbelanjaan itu didominasi oleh kelas menengah bawah. Kalau kelas menengah bawahnya terdampak, ini dampaknya akan sangat signifikan begitu. Ya, jadi saya kira kondisinya adalah seperti itu. Jadi kenapa Ramadan Idul Fitrinya tidak tercapai? Ya tadi karena kelas menengah bawahnya terdampak, terutama dari daya beli begitu kan, ditambah dengan pengetatan anggaran oleh pemerintah begitu. Jadi saya kira itulah makanya Ramadan Idul Fitrinya tidak maksimal. Gitu. Baik, ini catatan penting juga ya 2026 kita lihat maju lagi juga timeline-nya. Tapi sebelum membahas itu Pak, tahan dulu. Saya ingin dapat perspektif yang lebih luas lagi mungkin kali ini dari Pak Solihin, dari Aprindo. Tadi teman-teman dari PHRI dan juga dari Pusat Belanja sudah menceritakan bagaimana periode
periode ataupun kuartal 4 di 2025-nya. Kalau dari Aprindo sendiri dari sisi retail kebutuhan sehari-hari nih Pak, apakah targetnya ini tercapai justru atau ada gambaran yang kurang lebih mirip dengan teman-teman yang lain dan konsumsi rumah tangga ini meningkat nggak sih Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Pertama saya aminin apa yang disampaikan APPI. Ya. Kenapa? Aprindo mencatat pertumbuhan penjualan retail di Nataru itu hanya single digit. Ya, bahkan kita mencatat hanya 2-3%. Yang pada umumnya kenaikan di Nataru itu bisa mencapai di atas 5-7%. Nataru. Ini hanya 2-3%. Nah, ini juga pasti berdampak. Yang kedua, Nataru tetap menahan perlambatan, tetapi tidak cukup, seperti yang tadi disampaikan, tidak cukup kuat menjadi akselerator karena shock eksternal menekan daya beli dan distribusi. Kaitan dengan Nataru ya. Nah, masalahnya bukan krisis makro, tetapi shock non-ekonomi yang mengganggu momentum musiman ini. Kita tahu dalam retail ada 2 peak season atau festive, puasa dan Idul Fitri dan Natal serta Tahun Baru. Bagian lain yang saya ingin sampaikan, ramai nggak? Ramai, ya ramai. Nataru pasti ramai, tapi uangnya tidak berputar seperti biasanya. Ya, kami mencatat kalau kita bicara dari sisi retail, Nataru 2025 ini tetap ramai, toko buka, orang belanja, lalu lintas meningkat. Tapi yang kami rasakan di lapangan nilai belanjanya yang lebih hemat, ya keranjangnya sama tapi yang dicari yang murah nih, ya. Nah, bagaimana dengan dampak musibah yang terjadi di Sumatera? Kami mencatat provinsi Sumatera menyumbang plus minus 22% PDB nasional atau peringkat kedua setelah Jawa. Bagi retail artinya 1 dari 5 perputaran ekonomi nasional. Ya, tadi kan saya sampaikan kalau kelas-kelas menengah itu adanya di Tamrin ya Pak ya. Kelas ini ada ini ya. Nah, khusus Aceh kami mencatat Sumatera Utara dan Sumatera Barat 3 provinsi terdampak bencana menyumbang kurang lebih 5% PDB nasional. Aceh terberat dengan koreksi pertumbuhan ekonomi kuartal 4 yang mencapai minus 0,44%. Sementara Sumatera Utara minus 0,15 dan Sumatera Barat minus 0,36. Nah, seperti kita tahu, retail adalah yang kami asosiasi punya anggota adalah yang menjual barang kebutuhan pokok. Sangat berdampak akibat musibah yang terjadi beberapa belakangan ini. Termasuk recovery-nya sampai saat ini juga kita masih merasakan ada beberapa anggota yang sampai saat ini juga belum buka kembali gitu. Nah, terdampak. Nah, kaitan dengan hal tersebut, Aprindo melalui Departemen Perdagangan ya, selalu dengan Menko Perekonomian selalu membuat event seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Alpon. Nataru tidak perlu event tapi juga udah pasti naik. Tapi kita berupaya untuk melakukan program yaitu EPIX. Every purchase is cheap. Apa yang terjadi dengan target yang kita pasang 56 triliun, realisasinya hanya 97%. Tepatnya hanya 54,8 triliun. Gap 1,1 triliun terkonsentrasi di wilayah yang berdampak. Ini yang kita alami berdasarkan teman-teman daripada laporan yang termasuk kami, kebetulan kami bekerja juga di perusahaan retail. Jadi ya memang kalau ditanya hambatannya ya sekali lagi bukan soal angka PDB tapi soal barang telat sampai, distribusi kan terganggu nih. Ya. Juga rak kosong ditambah memang ada kerusakan. Tapi kerusakan yang parah bukan tokonya. Akses menuju ke sananya itu yang kita rasakan. Otomatis atas hal tersebut biaya distribusi naik. Kita diminta oleh pemerintah daerah untuk tidak menaikkan harga pada saat kondisi-kondisi seperti itu. Dan kita lakukan.
Tetapi hambatan lain adalah dari pihak-pihak para distributor dan sebagainya untuk mengirim perlu waktu lama. Itu kira-kira dari kejadian di Nataru dan dampak daripada musibah yang terjadi di wilayah Baik. Sumatera. Jadi untuk periode Nataru ini targetnya tidak seperti biasanya Pak ya, paling hanya di kisaran 2 hingga 3% tadi ya, dan khusus daerah yang terdampak 3 provinsi tersebut, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Memang kita bicara mengenai retail, kebutuhan masyarakat, akses transportasi, apalagi jalan ini infrastruktur menjadi sangat kunci karena harga-harga langsung melonjak nih di sana dan kebutuhan masyarakat juga menjadi sangat vital untuk segera dipenuhi ya. Nah, kalau begitu Bu Telisa, tadi teman-teman sudah menceritakan bagaimana apa yang terjadi di sektornya masing-masing. Apakah dengan kondisi ini Bu, Nataru 2025 masih bisa kita sebut sebagai suatu momen untuk mengakselerasi atau meng-growth booster terkait dengan pertumbuhan ekonomi? Boleh dibagikan Bu pandangannya? Tadi sudah banyak ya. Saya tentunya dari sisi akademisi akan merangkum ya secara agregat sebagai makroekonomi. Saya sudah menghitung beberapa angka. Tadi angka-angka mikro sudah disampaikan juga dari BPS. Nah, mungkin saya sebagai pengamat itu sudah membuat simulasi angka begitu ya. Jadi tadi kalau kita summary-kan, kalau yang saya lihat adalah ini tetap akan berdampak positif, tapi dampak positifnya tidak setinggi biasanya karena ter-offset juga oleh bencana. Memang direct effect tadi dari BPS, direct effect-nya mungkin ke aset tidak pengaruh, tetapi adalah bagaimana kan masyarakat itu dibangun oleh persepsi dan juga oleh ekspektasi. Ketika terjadi bencana, mereka juga dalam melakukan consumption itu juga pasti akan menurun, karena kan kita juga ada solidaritas ya. Kan makanya ada larangan misalkan menginginkan kembang api yang terlalu mewah dan sebagainya. Jadi orang juga mau bermewah-mewahan di tengah bencana itu pasti ada pertimbangannya seperti itu misalkan. Jadi indirect effect kepada consumption yang tadi semuanya nadanya sama bahwa sebenarnya ada kenaikan tapi kenaikannya tidak seperti biasanya. Ya, banyak sekali efeknya. Dari tadi satu faktor bencana, di tengah kebencanaan kita ada solidaritas ya, bahwa kita tidak terlalu menunjukkan flexing macam-macam juga karena ya kita solidaritas kepada saudara-saudara kita yang mengalami bencana seperti itu. Orang juga mau jalan-jalan ke sana ke sini dalam kondisi bencana itu juga pasti akan terpengaruh ya preferensi untuk bepergiannya, mungkin lebih baik untuk penyumbang dan lain sebagainya atau lebih baik nanti untuk bayar sekolah dan bayar kebutuhan-kebutuhan lainnya. Masyarakat itu sekarang berpikirnya lumayan ke depan gitu, dengan kondisi yang semakin tidak pasti itu kita harus menabung, harus menyimpan untuk berjaga-jaga sehingga spending itu memang tidak akan terlalu jor-joran begitu. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa, dan ini valid berdasarkan angka. Kami punya angka indeks keyakinan konsumen pada November tahun lalu, kita bicara tahun lalu dulu ya, 2024 itu 125. Ketika Desember 127. Jadi biasanya Desember tuh lebih tinggi dari November karena Desember ada momen-momen Nataru. Nah, tapi untuk kali ini itu berbeda. Justru indeks keyakinan konsumen November itu 124, Desember turun ke 123 meskipun masih ekspansif, tapi udah ada penurunan gitu. Nah, jadi dari ekspektasi konsumen dan persepsi konsumen, keyakinan konsumen juga mengalami penurunan karena tadi dipengaruhi bencana, dipengaruhi kondisi global yang tidak menentu. Dan kemudian indeks penjualan retail tadi menyampaikan dari angka agregat yang disampaikan oleh Bank Indonesia, biasanya indeks penjualan retail Desember tuh lebih tinggi dari November. Nah, untuk 2025 sama dengan data indeks keyakinan sama, lebih rendah. Jadi walaupun masih positif, jadi indeks penjualan retail dari data Bank Indonesia yang dikeluarkan Desember itu justru turun dari 5,9 di November menjadi 4,4%. Jadi turun, jadi indikator-indikator itu sudah menunjukkan penurunan. Padahal Desember itu biasanya lebih tinggi gitu. Jadi yang tadi ada peak season dan lain sebagainya itu tidak setinggi yang diharapkan, itu ternyata valid secara data-data makro. Dari sisi data pertumbuhan kredit, uang beredar walaupun dikatakan ada penambahan sekitar 100 triliun, di agregatnya mungkin di perbankan yang megang uang iya, tapi di masyarakat perputaran uang itu sendiri itu memang tidak setinggi di agregat yang disampaikan. Jadi perputaran uang sekarang tuh uang di daerah tuh sangat sulit, apalagi dana daerah kan dipotong, kita tahu banyak efisiensi. Nah, sekarang tuh uang 10.000, 20.000 di kampung-kampung itu juga sulit gitu loh. Jadi bagaimana mereka bisa berbelanja. Nah, sedangkan narasi makro, dan jadi di sini kita lihat memang ada antara data makro sama mikro ini ada semacam gap ya. Jadi uangnya itu berputar di mana? Di korporasi besar, kemudian di program-program besar, sedangkan yang ke masyarakat itu memang
tidak terlalu berputar. Nah, sedangkan yang multiplier efek besar itu memang di level menengah bawah tadi, dan itu yang dirasakan. Jadi kalau tadi di Grand Indonesia masih ramai, tapi di mall-mall yang kecil itu sudah sepi kan, udah banyak yang seperti kuburan dan sebagainya katanya. Nah, karena kalau di mall-mall besar di Jakarta, di mana masyarakatnya daya belinya sangat tinggi, tidak terpengaruh dan sangat resilience, itu masih ramai. Tapi di mall-mall kecil atau bahkan kita lihat di pasar-pasar pakaian di daerah itu juga sangat berkurang ya, ditambah memang ada shifting ke digitalisasi. Nah, jadi saya sudah menghitung kesimpulannya juga dari sisi angka dampak ke pertumbuhan. Jadi untuk ke pertumbuhan ekonomi itu kalau diasumsikan memang ada penambahan, kalau dari berbagai analisis ya, dari transportasi, akomodasi, meningkatnya aktivitas masyarakat, mobilitas, itu ada kenaikan 100 triliun. Nah, kalau ada kenaikan uang 100 triliun, saya sudah hitung terhadap PDB, itu bisa bertambah 0,94% dari yang existing, yang normalnya, tanpa adanya seasonality effect. Jadi tanpa ada seasonality effect kita growth-nya 4,5. Nah, ditambah dengan adanya kegiatan Nataru itu growth-nya 0,94%. Jadi artinya bisa 5,44. Tapi ceteris paribus, tidak ada dampak bencana. Itu belum memperhitungkan dampak bencana. Jadi benar-benar pure tambahan dari kegiatan 100 triliun kalau memang benar angkanya 100T ya. Itu asumsinya maksimum seperti yang diprediksi oleh berbagai pihak ataupun pemerintah menyampaikan sekitar 100T gitu. Nah, itu bisa 5,4 nih pertumbuhan di kuartal 4 2024. Pak Purbaya juga angkanya sekitar 5,4 ya, Pak Menteri Keuangan ataupun Pak Menko. Nah, itu kalau ada dampak bencana kami sudah hitung compensating effect-nya dari bencana itu, walaupun ke aset, tapi saya ngelihat bahwa tadi dengan adanya bencana kan orang berkonsumsi, berinvestasi, jadi pasti lebih rendah karena ada efek spillover gitu, nanti kan mempengaruhi supply chain gitu-gitu. Jadi indirect effect mungkin tidak langsung, tidak dampak kelihatan langsung, direct effect ya, tapi indirectnya tetap ada kalau menurut kami. Jadi indirect effect-nya harus kita hitung juga, jadi mengurangi orang untuk berkonsumsi. Jadi kita anggaran juga yang tadinya dialokasikan untuk apa jadi untuk bencana, itu pasti ada pengaruh gitu shifting. Nah, ke GCI GNX gitu, itu mungkin indirect effect-nya ada. Nah, kalau kita hitung indirect effect, taruhlah hitungannya Selio, saya ambil dari teman saya 0,3%, dia akan mengurangi PDB. Jadi itu bisa 5,4 dikurangi dengan 0,3. Nah, itu bisa jadi sekitar 5,1 gitu ya, atau 5,2 lah ya kalau misalkan kita bulatkan itu 5,15 jadi 5,2% gitu. Jadi efek Natarunya tercompensating sedikit oleh bencana seperti itu. Nah, jadi perkiraannya ya walaupun pemerintah masih optimis, tidak mengurangi optimisme dari pemerintah, tentunya kita tetap mendukung secara konstruktif. Cuma memang apabila dan nanti tentunya BPS yang akan menghitung nanti ya di tahun depan terkait dengan Februari ya, di Februari itu yang benar-benar fixnya berapa. Kami dari analis kan biasanya dari pendekatan-pendekatan atau proxy dan modeling yang kita lakukan. Jadi dampak kalau tidak ada bencana bisa 5,4, tapi dengan adanya bencana bisa ke 5,2 efeknya. Jadi tercompensating oleh 0,2% sekitar oleh bencana itu. Jadi efek netonya ya mungkin di 2024 ini di 2025 itu di kuartal 4 itu bisa 5,2-an kalau perkiraan kami. Tapi again itu kan pasti ada asumsi-asumsi ya dari model atau simulasi yang kita lakukan seperti itu. Baik, jadi ada koreksi tipis ya Bu ya, ada dua hal, jika ada bencana tadi kurang lebih di kisaran 5,4-an, atau kalaupun dengan ada bencana terkoreksi jika di kisaran 5,1 hingga 5,2. Tapi memang angka ini masih analisa, lagi-lagi kita tunggu ya Bapak Ibu bagaimana nanti data yang akan disampaikan oleh teman-teman BPS, dari teman-teman dari timnya Pak Edi tentunya. Nah, tapi saya kalau begitu akan bergerak dulu nih sebelum ke Pak Edi ke teman-teman dari PHRI dan juga dari PBI dulu. Mungkin dari PHRI, lantas Pak dengan kondisi yang ada di 2025 seperti ini, ada sebenarnya tidak mengurangi optimisme dari pemerintah juga ya, mengutip apa yang disampaikan oleh Bu Telisa tadi, tetapi mungkin ada catatan yang ingin disampaikan oleh PHRI kepada pemerintah kira-kira untuk industri wisata, hotel dan restoran agar momentum di tahun 2026 ini khususnya ya berkaitan dengan saat ini kan pemerintah tengah fokus juga melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di 3 provinsi tersebut. Apa kira-kira yang paling dibutuhkan oleh teman-teman di sektor PHRI dan juga kira-kira ini harapannya targetnya di 2026, boleh Pak di sharing juga. Jadi gini ya, tadi menarik tadi ya disampaikan oleh Ibu tadi ya. Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi sampai 5,5, 5,3, kok kita industri nggak ngerasain ya? Dulu tahun 2024 5% ya, 5,03% saya baca tuh ya, kalau saya nggak salah. Kita ngerasain bahwa
kita bisa revenue kita ada gitu loh. Jadi saya ini bingung nih, kita data kayaknya bagus-bagus tapi kita di industri nggak nyerap tenaga kerja bahkan ngurangin. Dan kondisi kita sakit semua, apalagi kalau sudah bicara hotel nih sekarang sakit. Kalau ini 2026 dibilang 5,5, 5,4, tapi kondisinya masih seperti 2002, nggak seperti 2024 kondisinya. Ini banyak yang gulung tikar 2026. Ini fakta lapangan ya, bukan fakta data dan bukan proyeksi. Saya bicara apa adanya di sini karena memang kalau ini tidak ada masalah, kenapa pemerintah memberikan insentif PPh 21? Gitu loh, ya kan? Pemerintah kan memberi insentif pada saat industri itu bermasalah. Nggak mungkin di dalam keadaan baik-baik saja. Nah itu satu, itu yang kita harus sepakati dulu supaya kita jangan nanti kita bermain data, seolah-olah data tuh baik-baik saja, sementara nanti mungkin Pak Solin bisa bantu saya. Peningkatan angka penganggurannya juga tinggi gitu loh, ya kan? Gimana kita mau bicara daya beli nanti? Gimana kita mau bicara orang bergerak untuk berwisata sementara daya belinya turun? Sementara dia tidak punya lapangan pekerjaan. Ini masalah, karena pariwisata itu kebutuhan sekunder. Di mana dibutuhkan daya beli yang baik, baru orang bisa berwisata. Nah ini yang menjadi tanda tanya besar yang tadi saya bilang di awal. Bahwa kita mengenal 3 musim yang sangat-sangat berharap peredaran uang di masyarakat, ya kan? Peredaran uang masyarakat itu di seluruh provinsi lah, kalau bisa terjadi itu. Sebulan lagi ini ada Lebaran, 2 bulan lagi. Ya. Ini yang kita harapkan. Kalau daya belinya nggak ada sesuatu yang bisa di-trigger, nggak bisa. Kalau hanya sekedar insentif ini nggak bisa. Nah kembali saya tadi menjawab, apa yang dibutuhkan industri? Pasar. Kenapa kejadian kasus di 2025 ini kita kusut semua? Ya karena pasarnya hilang. Karena pasar kita dari segmen pemerintah, yang pemerintah melakukan efisiensi, dampaknya cukup besar kepada bisnis. Saya nggak bisa bicara hotel ya. Coba perhatikan. Data dari Kemendagri itu berapa daerah sih dari 500-an kabupaten kota yang bisa mandiri PAD-nya? Cuma 10 dari 500-an kabupaten kota. Artinya apa? Yang lain masih berharap. Transfer pusatnya dipotong. Jadi jangan kita cerminnya Pulau Jawa aja. Lihat tuh Sumatera, lihat tuh Kalimantan, lihat tuh Papua, Timur Situ, Sulawesi, Maluku, Ambon. Apa hidupnya? Pengadaan barang dan jasanya masih bergantung ke pemerintah. Nggak ada tuh yang industri, bisnis yang ekspor, industri yang terbesar seperti di Tanjung Priok, seperti di Pulau Jawa, nggak ada. Koreksi saya kalau salah ini, cobalah. Ya ini kalau kita lihat realita gitu, kasihanlah bencana yang menimpa di, ya saya mohon maaf Pak Alfon tadi nggak mengatakan tidak memperhitungkan yang masalah daerah Sumatera, kasihan sedih bener tuh Sumatera, nggak ada pergerakan ekonomi di sana, tetap harus diperhitungkan. Kita jangan hanya berkaca di Pulau Jawa ini, kalau di Pulau Jawa ini udah habislah kita di Sumatera sama di Kalimantan sama daerah lain, ini yang mesti penting. Jadi kami berharap. Ya, tahun 2026 ini pemerintah harus melihat di mana dia mengefisiensikan. Jika efisiensi dia dilakukan, contoh kami saja contoh kecil di sektor akomodasi, kita berharap dari aktivitas pemerintah ini sudah diefisienkan. Dengan tiket mahal, mereka akan melakukan kegiatannya itu hanya di Pulau Jawa yang terdekat. Yang kita butuhkan bukan APBD, APBN disebarkan ke seluruh Indonesia. Ini yang paling penting. Jika ini tidak terjadi, maka 2026 ini akan mundur sama ke 2021 atau bahkan bisa ke 2020. Pada saat Covid melanda dan pergerakan itu dibatasi. Ini yang akan terjadi di daerah. Jadi kami berharap di 2026 ini sebenarnya emang ada satu gebrakan untuk pasar, bukan hanya dilihat dari sisi tenaga kerja. Buat apa insentif PPh pasal 21 jika perusahaannya nggak menyerap tenaga kerja itu? Contoh, kami tidak menyerap lagi daily worker, ya kan? Di sektor akomodasi itu dia bukan hanya upah dari gajinya saja, tapi juga mendapat upah plus uang servis. Uang servis didapat dari setiap peningkatan okupansi. Semakin meningkat okupansi, semakin tinggi harganya, maka upah bawa pulangnya dari tenaga kerja itu akan meningkat. Nah ini yang sudah hilang. Mereka tidak mendapatkan itu. Jadi mereka hanya makan gaji pokoknya di situ. Yeah. Nah ini yang jadi masalah. Jadi kita sekali lagi kita sampaikan bahwa apa yang dibutuhkan pasar. Baik.
pertimbangkan masalah efisiensi ini terhadap daerah-daerah yang jauh di luar Pulau Jawa ini. Apa yang mereka akan lakukan? Walaupun mereka memiliki akses internasional, tapi fokus pemerintah hanya selalu tersentral ke Bali, Bali, Bali. Padahal daerah lain lebih juga membutuhkan. Padahal daerah ya. lain juga membutuhkan. Dan tanpa dirasa, Bali pun sudah kehilangan, dia udah minus dibanding 2024. Karena Bali digunakan bandaranya sebagai hub dan mereka masuk ke daerah lain. Nah ini kita mesti sangat-sangat bijak ya, kita bicara data dan kita harus compare dan lihat juga dari realita ini. Jadi memang 2026 ini benar-benar kita harus fokus, kalau enggak dalam negeri kita benar-benar kita fokus. Dan kita satu lagi saya tambahkan, banyak yang menengah atas kemarin di Nataru itu justru pergi ke luar negeri. Iya. Cobalah perhatikan, mungkin sekarang medsosnya nggak terlalu ramai karena kan banyak yang nggak boleh diekspos sekarang kan, takut. Tapi keluar semuanya. Kenapa? Coba bayangkan, Jakarta ke Bali itu tiketnya 3 jutaan. Mungkin bisa lebih. Jakarta ke Cina 3 juta. Pilih mana? Bali atau Cina? Bagi yang generasi muda ini, mereka lebih bagus pergi experience keluar. Ini yang nggak kompetitif. Nah lagi-lagi saya bilang, pemerintah harus mempertimbangkan mau nggak mau adalah urusan masalah tiket pesawat ini. Jangan kita nanti melihat bahwa airlines domestik kita justru menghapkan Kuala Lumpur atau menghapkan Singapura karena penerbangan domestik kita terlalu mahal. Jadi bukan internasional bandaranya yang diprotek, tapi sumber masalah ada harga tiket yang harus benar-benar diefisienkan sehingga pergerakan itu bisa terjadi gitu. Baik, 2026 diharapkan pemerintah bisa ya untuk mengevaluasi juga ya terkait dengan kebijakan efisiensi karena ternyata sangat signifikan ya Pak dampaknya ya. PHRI ini mewakili Pak Alan tadi menyampaikan sangat butuh pasar untuk bisa lari kencang di 2026. Nah mungkin dari Aprindo Pak Solihin, karena tadi sudah sempat diminta oleh Pak Alan ya, mungkin bisa ditambahkan atau dibantu sedikit karena ini masih relate. Untuk retail sendiri kira-kira kebijakan seperti apa mungkin yang bisa mendorong laju dari kinerja teman-teman retail di 2026 ini, silakan. Saya nyambung sedikit yang musibah kita ya. Nyambung soal musibah yang terjadi di Sumatera ya. Kalau kita lihat makro kita semua mengatakan stabil, ya. Tapi di lapangan nggak mulus gitu. Ya, ini realnya. Kalau lihat dari data makro, ekonomi kita relatif stabil, inflasi kita terkendali, sistem keuangan aman, itu kan. Nah, tapi di lapangan retail merasakan hambatan nyata, distribusi terganggu, daya beli di wilayah terdampak melemah pasti, dan pemulihan tidak bisa instan. Di berita kita bisa baca dana rehabilitasi, kalau nggak salah mau dikoreksi, anggarannya sampai 50 sampai 60 triliun. Betul. Dari sudut pandang retail, saya melihat penting bukan hanya besarnya anggaran untuk melakukan rehabilitasi, tapi kemana dan seberapa cepat uang itu berputar. Kalau belanjanya itu menyentuh UMKM lokal, logistik dan distribusi, efeknya ke konsumsi akan terasa lebih cepat. Ini poin yang sangat penting. Karena kalau uang nggak turun lama dan nanti malah turun tapi tidak tepat, kasihan juga yang sudah disediakan dana seperti itu. Nah, biasanya faktor pertama ya, kalau saya lihat sektor pertama yang terdampak itu retail. Ya. Seperti yang kita lihat lah. Retail. Tetapi retail juga yang pertama pulih itu. Karena dibutuhkan. Ya. Orang kalau ya istilahnya mohon maaf gitu ya, beli baju nggak seminggu sekali nggak apa-apa tuh. Tapi nggak makan, ada yang apa yang ada di depan ambil juga tuh. Ya. Jadi yang rusak pertama retail, yang pulih pertama retail. Bahkan pemerintah daerah meminta kita supaya cepat melakukan recovery. Karena ini masalah kebutuhan pokok. Karena itu kita sangat terbantu kalau distribusinya juga cepat gitu. Ya, tadi kita dapat dengar yang melihat ke sana tumpukan daripada tanah yang akibat daripada lumpur itu juga masih, dan mudah-mudahan segera cepat ya. Nah,
Jadi gangguan distribusi lebih merusak daripada kerusakan gerai. Anggota kami gerainya rusak, tapi ya lebih cepat kita perbaiki, tetapi jalur distribusi ini sangat kita harapkan untuk bisa juga cepat ya. Makanya dari perspektif retail, yang paling memukul bukan rusaknya toko, tetapi terputusnya distribusi. Khusus daerah bencana kemarin ya. Sebenarnya ada, tapi tidak bisa sampai tepat waktu, ini yang langsung menekan perputaran ekonomi. Aprindo mencatat produksi dan penjualan terhenti sementara, kedua barang rusak dominan di bagian rak akibat air dan lumpur, dan kerugian stok rata-rata di atas 30% hingga 75% di kasus yang berat. Retail sampai saat ini tetap buka, tapi belum normal. Ya. Ada beberapa di wilayah tertentu yang sampai saat ini masih ada puluhan yang belum normal. Dan kebetulan beberapa waktu yang lalu Pak Presiden dan beberapa menteri juga ke sana. Memang keadaannya masih cukup ya. Nah, inilah yang kita harapkan dari retail. Kalau kita melihat mencatat dari World Bank yang berdasarkan post disaster reconstruction, biasanya memberi efek positif dalam 2-3 kuartal ke depan di tahun 2026 nih. Ya karena tadi habis ini ada peak season yang memang paling besar di antara bulan-bulan yang kita alami. Ya tadi disampaikan peak season kita atau festive kita ada di Nataru dan juga ada di Ramadan dan Lebaran. Kita harapkan ke depan kita akan lebih baik dan ekonomi kita lebih stabil sehingga penjualan retail khususnya tentang kebutuhan barang pokok juga meningkat. Demikian. Menjadi kunci juga Sangat terkait penting. dengan ataupun sektor retail ini Betul, Pak ya. setuju saya. Nah mungkin boleh ditambahkan ini masih dari PBI, kalau dari sisi PBI sendiri kebijakan seperti apa mungkin dan bagaimana menatap 2026 ini dan kira-kira apa yang paling mendesak harus dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat tersebut Pak. 95% ini angka yang sangat besar, 5% itu hanya kalangan atas saja, silakan. Ya, pertama mungkin saya mau menanggapi dulu, mau meluruskan Pak Alan, bukan kami tidak memperhatikan Sumatera, bencana Sumatera, bukan mengabaikan Sumatera. Tentunya berdampak di sana, tetapi dampak bencana Sumatera terhadap industri pusat perbelanjaan secara nasional itu bisa tergantikan dengan di cover dari lokasi-lokasi lain. Seperti tadi saya sampaikan Sulawesi, Kalimantan, dan Pulau Jawa sendiri begitu. Jadi bukan mengabaikan Sumateranya, saya kira terlebih apalagi bencananya, saya kira tidak demikian begitu. Kemudian juga saya ingin menambahkan pendapat dari Bu Telisa tadi bahwa memang betul kelas menengah bawah ini terganggu daya belinya, uang yang dipegang oleh mereka semakin sedikit. Jadi adalah kecenderungan selama di 2025 mereka tetap datang ke pusat perbelanjaan. Tadi Ibu sempat singgung ada pusat belanja yang sepi dan sebagainya. Saya kira itu mungkin harus dibahas lebih khusus lagi karena bagi kami ada masalah fundamental, ada masalah yang dari eksternal begitu. Yang sepi-sepi itu sebetulnya rata-rata karena masalah fundamental pusat perbelanjaan itu sendiri. Fenomena rohana rojali jangan-jangan ini Pak. Salah satunya itu, kemudian lifestyle, gaya hidup dan sebagainya. Saya kira itu harus pembahasan khusus lagi, harus ada FGD khusus lagi itu. Jadi rata-rata meningkat. Tadi rata-rata saya sudah sampaikan 10% begitu peningkatan tingkat kunjungan dibandingkan tahun lalu. Tetapi memang trennya berubah. Jadi belanjanya cenderung mereka membeli barang-barang yang harga satuannya, yang unit price-nya murah. Yang harga satuannya yang unit price-nya kecil begitu. Itulah yang mereka tuju. Itulah kenapa jadi impor ilegal marak. Bukannya kelas menengah bawah ini suka dengan barang ilegal, mereka terpaksa beli karena harganya murah. Kenapa pakaian bekas jadi makin masif? Kenapa mereka suka beli pakaian bekas? Ya karena harganya tadi murah gitu. Jadi saya kira itu adalah salah satu dampak kenapa jadi impor ilegal marak, pakaian bekas marak, karena kelas menengah ini uangnya semakin sedikit yang dipegang gitu loh. Jadi cenderung membeli barang-barang yang harganya murah. Yang harga satuannya unit price-nya murah. Retailer yang punya produk dengan harga satuan unitnya kecil murah itu berkembang di 2025. Bahkan kita bisa lihat tuh mereka TBK semua. Bisa dilihat hampir setiap bulan buka toko baru.
Yang khusus yang harga produk satuan unitnya murah begitu. Jadi saya kira itu yang ini ingin menanggapi tadi pendapat dari Bu Telisha. Betul memang uang yang dipegang sedikit, jadi kecenderungannya, tapi mereka tetap datang ke pusat belanja, tetapi trennya yang berubah begitu. Nah kemudian bagaimana dengan 2026? Triwulan 1 saya kira akan relatif aman. Ada tahun baru, upah minimum naik, Imlek, meskipun tidak Imlek mungkin di lokasi daerah tertentu saja, kemudian perusahaan-perusahaan akan bagi bonus, masuk Ramadan, THR, Idul Fitri, relatif aman harusnya. Banyak sekali ya yang terjadi faktornya ya. Ya, yang harus diwaspadai adalah triwulan 2 dan triwulan 3. Di Indonesia itu setelah Idul Fitri, industri retail itu pasti masuk low season. Dan itu biasa, bukan hal yang aneh, bukan hal yang luar biasa. Tetapi tahun ini harus diwaspadai. Triwulan 2 dan triwulan 3 ini menjadi low season yang panjang. Karena semua kumpul di triwulan 1. Ramadan, Idul Fitrinya lebih datang lebih awal lagi gitu loh. Jadi ini yang harus diwaspadai betul-betul adalah triwulan 2 dan triwulan 3. Kami tidak terlalu khawatir dengan triwulan 1 begitu. Nah jadi triwulan 1 menjadi sangat penting bagi kinerja di 2026 secara keseluruhan. Kalau triwulan 1-nya ini yang tadi begitu banyak momentum penting ternyata tidak maksimal, pasti akan mempengaruhi seluruh kinerja di 2026 begitu. Jadi saya kira itu menjadi catatan penting gitu. Tetapi di satu sisi adalah kami yakin 2026 tetap akan tumbuh juga. Ya. Yang jadi masalah tumbuhnya seberapa? Ya, itu dia. Itu. Kalau pemerintah masih tetap dengan seperti ini kebijakan-kebijakannya, strateginya, pasti akan tidak signifikan lagi pertumbuhannya. Ya, jadi harus ada dilakukan terobosan-terobosan oleh pemerintah, khususnya di bidang strategi-strategi ini yang bisa, apalagi punya target 6% dan sebagainya. Kalau kebijakannya sama terus seperti ini, tidak akan tercapai pasti begitu. Meskipun tetap akan tumbuh. Ya. Jadi contoh misalkan, tadi Pak Alan sudah sampaikan, kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah selama ini itu sifatnya sporadis dan sesaat. Tiket pesawat diskon, tiket kereta api diskon, tol, itu semua sesaat dan sporadis begitu. Tidak akan bisa mengatasi masalah daya beli masyarakat. Kemudian strategi-strategi yang diberikan oleh pemerintah juga lebih berorientasi kepada penciptaan supply daripada demand. Itu yang dilakukan. 200 triliun dianggarkan ke Bank Himbara tidak efektif. Karena mendorong penciptaan supply. Yang harus diciptakan adalah demand sebetulnya. Karena pelaku usaha itu, meskipun dia nggak punya duit, kalau ada demandnya dia akan cari-cari duit gitu, akan cari pinjaman kemana-mana. Tidak perlu disiapkan pinjamannya gitu. Disiapkan pinjaman, disiapkan loannya, disiapkan dananya, tapi kalau tidak ada demandnya, tidak akan diambil gitu. Jadi yang harus diciptakan adalah demand. Jadi tadi Pak Alan juga sudah singgung tiket pesawat mahal. Daripada kasih insentif buat PPH, tambahin lagi, pikirin bagaimana tiket dibikin murah. Kalau tiket murah, men-trigger orang untuk bergerak, mobilisasi masyarakat akan sangat kuat. Yang terdampak siapa? Hotel, makanan, minuman, transportasi, termasuk belanja. Betul. Gitu loh. Itu adalah contoh-contoh bagaimana menciptakan demand begitu. Tetapi kalau yang didorong hanya supply terus, saya kira ini akan masalah. Kami di retail mengusulkan ini tarif PPN. Tarif PPN naik dari 10, 11, waktu itu kami tidak setuju. Karena transaksi kinerja di retail itu belum maksimal, tetapi tarifnya sudah dinaikkan. Harusnya dimaksimalkan dulu, barulah mainkan tarifnya gitu. Waktu itu alasan kami salah satunya ada seperti itu. Dan terbukti sekarang, 11% tidak mencapai tujuan target pemerintah. Penerimaan negara relatif tidak tercapai, pendapatan pajak juga relatif tidak tercapai. Jadi kami usulkan turunkan PPN-nya. Kalau perlu turunin dari 10 jadi 8 misalkan gitu. Itu untuk menciptakan demand. Strategi terobosan untuk bisa menciptakan demand sehingga kegiatan bisa signifikan begitu.
Kalau tidak, saya kira tidak akan tercapai pertumbuhan yang signifikan begitu. Baik. Jadi kalau seperti sekarang ya pertumbuhannya akan sama saja seperti sekarang begitu. Jadi bagi kami itu yang harapan kami adalah pemerintah melakukan banyak terobosan bagaimana strateginya dari supply mode menjadi demand mode begitu. Baik. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kami harus waspada dengan triwulan 2 dan triwulan 3 karena ini akan Yang panjang. banyak sekali tantangannya ini akan panjang. Bayangkan 6 bulan itu low season begitu. Ya. Ya. Baik, 2026 ini memang menjadi catatan tersendiri ya, semua faktor yang bisa meningkatkan pertumbuhan dikumpul di triwulan pertama, 2-3-nya low season yang panjang, berarti harus ada tingkat kepedulian dari pemerintah mungkin menciptakan demand, menciptakan pasar agar 2026 bisa mencapai target pertumbuhan seperti yang ditetapkan. Nah, kalau begitu Bu Telisa, tadi sudah mendengar terkait dengan apa yang menjadi harapan. Nah, ada catatan khusus dari Pak Alphonse, diharapkan pemerintah ini bisa untuk melakukan suatu terobosan nih Bu, agar 2026-nya menjadi suatu tahun yang menjadi perbaikan. Nah, kira-kira dari perspektif akademisi, apa pelajaran yang bisa diambil dari Nataru 2025 dengan berbagai catatannya tadi, dan kemudian terobosan-terobosan apa yang possible nih Bu dilakukan. Tapi tidak melupakan juga tadi Pak Solihin mencatat bahwa distribusi menjadi satu hal yang penting. Bagaimana tekanan ataupun dana anggaran fiskal 50 hingga 60 triliun yang dianggarkan untuk perbaikan di wilayah yang terdampak bencana ini bisa tepat sasaran sehingga dampaknya juga di 2026 bisa kita rasakan secara masif. Silakan Ibu. Jadi kalau bicara demand side tadi ya, demand side policy yang dirasakan masih dianggap kurang ya, karena memang kita program-program prioritas ini sebetulnya kan sudah banyak ya anggaran yang dialokasikan. Karena gini, government spending di Indonesia itu memang masih menjadi motor pertumbuhan ya, meskipun ada ekspor, ada investment, konsumsi rumah tangga paling besar, tapi konsumsi itu juga sometimes didrive oleh stimulus tadi kan, oleh government spending. Jadi benar-benar nih alokasi government spending kemana, taxation-nya juga seperti apa, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat untuk demand side. Nah kalau investasi kan nanti ada iklim investasi dan lain sebagainya ya, yang memang pemerintah juga sedang dorong untuk deregulasi dan lain-lain. Nah namun ini consumption karena gede banget ini ya, jadi memang itu yang harus jadi fokus. Nah kita tadi harus memahami baik dari sisi makro atau mikro. Tadi semua bapak-bapak bilang kok di makronya begini, di mikro, makanya saya tadi bilang di awal memang saat ini, dan ini mungkin untuk BPS juga bisa didiskus ya, antara makro semuanya bagus, narasinya bagus. Once kita masuk ke mikro, itu ternyata tadi banyak macam-macam, apalagi kalau misalkan netizen punya site sendiri ya, jadi yang istilah Rojali, Rohana itu kan muncul. On the other hand, tapi Grand Indonesia tetap macet kalau hari Sabtu Minggu, jadi memang ada ketimpangan yang kami lihat di sini. Jadi mungkin itu growth memang benar secara makro, tapi growth itu ditopang oleh yang besar-besar. Sehingga ke masyarakat banyak itu yang justru tidak dirasakan yang di lapangan itu. Nah mungkin itu berkutat di perusahaan-perusahaan besar, di korporasi-korporasi besar yang masih survive, misalkan karena adanya commodity boom, adanya kenaikan IHSG dan lain sebagainya yang menikmati windfall. Orang-orang yang megang emas, coba itu wealth effect-nya sangat tinggi. Nah tapi apakah masyarakat yang di bawah memiliki emas kan belum tentu juga gitu. Jadi memang makanya saya melihat permasalahan besar ini adalah ada gap antara makro sama mikro gitu. Nah itu mungkin yang perlu kita selesaikan nih, antara narasi di makro dengan di mikro. Nah makro itu kan sebetulnya in teori adalah agregasi dari mikro gitu ya. Tetapi tadi di sini kita lihat karena itu tadi once ada ketimpangan yang sangat tinggi. Nah tapi kita lagi nunggu nih Gini koefisien, tapi kan Gini koefisien tuh based on pengeluaran, gak bisa menggambarkan karena Gini di tabungan ya, misalnya kita pakai data LPS tuh luar biasa tinggi, Gini di aset kepemilikan aset, mungkin Gini kepemilikan emas, Gini itu kan rasio ketimpangan, itu memang tinggi. Jadi kalau saya melihat problems utama kita saat ini adalah ketimpangan yang semakin tinggi. Jadi program-program pemerintah yang kemarin ataupun juga alokasi anggaran ini belum cukup memperbaiki distribusi pendapatan kepada masyarakat. Nah padahal yang tadi banyak menopang itu memang UMKM, terus masyarakat kelas menengah bawah. Kalau tadi kan masyarakat atas kebanyakan tadi jalan-jalannya aja ke luar negeri, spendingnya di luar negeri. Jadi ke multiplier effect, jadi memang banyak penelitian yang menunjukkan justru yang dari UMKM dan dari masyarakat menengah bawah itu yang mengenerate ekonomi domestik kita, multiplier efeknya besar. Kami juga pernah coba buat simulasi kalau omset usaha besar naik sekian itu PDB kita naik berapa, omset yang menengah naik sekian berapa, kecil itu once dikasih gede itu langsung akan growth
gitu, dan mereka banyakan bahan bakunya lokal dan lain sebagainya. Nah, itu jadi artinya memang ini, tapi kita tidak menarasikan sih. Kita maksudnya gini, kita menghadapi masalah nih banyak macam-macam nih di era yang sekarang ya. Awal tahun baru kita bukannya dapat hadiah apa, tahu-tahu terkaget-kaget dengan di internasional ya, ada yang mengerikan lah fenomena-fenomena seorang presiden bisa diculik tiba-tiba dengan operasi intelijen cyber dan lain sebagainya. Jadi sekarang lagi kita khawatirkan tuh geopolitical yang memang dunia tanpa tatanan. Nah itu aja nggak pasti gitu, banyak ketidakpastian. Nah terus di domestik harus dikembangkan. Nah jadi kalau menurut saya satu, terobosannya satu, kita harus kompak dulu nih ya, banyak ngobrol seperti ini sehingga kita bisa memformasikan bukan cuma omon-omon tapi memang benar-benar tindakan nyata apa sih untuk mendorong. Monetary itu tadi accommodation, Pak Purbaya sudah iniin 200T lewat anggaran pemerintah, ternyata itu belum begitu efektif juga begitu, karena kan itu ke kredit, akhirnya kreditnya ke korporasi, karena permasalahan struktural di UMKM bahwa mereka belum bankable dan lain sebagainya itu juga belum terselesaikan, sehingga walaupun ada duit sebanyak apapun ya nggak terserap juga gitu. Dan masyarakat juga tentu lebih hati-hati dalam pinjaman-pinjaman. Jadi kalau menurut saya satu tuh sebetulnya gini, program-program, karena kita punya duit nih dengan segala keterbatasan APBN kita di 2026. Nah duit itu harus benar-benar digunakan untuk mendorong demand. Nah tadi kan sudah ada diskon listrik, sebenarnya pemerintah katanya di awal tahun mau kasih diskon listrik. Diskon listrik itu cukup efektif lah, membantu beban masyarakat. Terus kemudian ada bansos masih dijalankan, terus kemudian bantuan pangan non tunai dan lain sebagainya itu juga ada. Nah tapi apa ya yang bisa mendorong produktivitas masyarakat gitu kan, lapangan kerja gitu. Jadi lapangan kerja itu sekarang jadi pemerintah diharapkan bisa active labor market policy. Oke, program apa yang paling banyak? Katanya 300T untuk MBG. 300T seberapa bisa nyerap lapangan kerja program-program MBG? Yang kedua, 3 juta rumah itu habis 45T sampai 50T. Nah, 3 juta rumah itu bisa menyerap lapangan kerja apa? Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih itu membuka lowongan business assistant untuk anak-anak SMA yang baru lulus, untuk anak kuliah bisa buat magang dan lain sebagainya. Pemerintah sudah ada sih program magang, cuman perlu ditambah lagi. Dari investasi yang masuk itu bisa menyerap lapangan kerja berapa? Karena kan kebanyakan sekarang investasi masuk juga kepada yang padat modal ya, bukan ke padat karya. Garment dan tekstil kita semuanya mati gara-gara impor. Jadi ya kebijakan terkait pengendalian impornya harus. Jadi benar menjaga nih, dengan adanya duit kita nih di domestik ini, sebenarnya Pak Presiden juga udah mengarahkan ke situ sih, duit kita ini harus closing the loop. Jadi ya kita yang menikmati, kita yang ini gitu loh. Jadi dari uang-uang itu, nah itu aja dulu dipastikan bahwa ekosistem closing the loop itu memang berjalan sehingga masyarakat punya pendapatan, karena tadi uang kan susah gitu. Bagaimana pendapatan masyarakat itu secara real gitu, bukan cuma omon-omon, itu mengalami peningkatan. Oke, Koperasi Desa Merah Putih, tapi bisa nggak meningkatkan pendapatan masyarakat yang emang sangat lagi dibutuhkan sekarang gitu. Jadi itu aja, pantau program-program ini, ya asumsikan program-program ini sudah baik ya desainnya dan sebagainya, tapi implementasinya harus betul-betul ke sektorial. Itu aja sih terobosan utama. Pasti di situ tercipta demand, kalau sudah ada lapangan kerja ya pasti ada demand, nanti ditambah yang lain-lain lah, suku bunga diturunkan apa segala macam, tapi yang besar dulu nih yang grand design-nya itu kepada demand side yang memang harus didorong seperti itu sih. Baik, kita kawal ya berarti terkait dengan program-program pemerintah yang disebut akan memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Nah, sambil kita menunggu data yang akan disampaikan BPS ya Pak, tanggal 5 Februari ya Pak ya, kita akan nantikan bersama-sama Bapak Ibu, tapi mungkin untuk hari ini Pak, untuk saat ini meskipun Januari 2026 ini baru beberapa belas hari, tetapi mungkin sudah ada gambaran mungkin yang terbaca dari data BPS terkait dengan kuartal pertama 2026 nih, apalagi saat ini kan masih dalam periode pemerintah mendorong rehabilitasi dan juga rekonstruksi dengan anggaran yang sangat fantastis itu hingga 60 triliun. Nah, bagaimana Pak kira-kira? Silakan. Ya, makasih Mbak. Sebelum ini saya ingin berkomentar dulu tentang diskusi tadi. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Solihin bahwa sebetulnya bencana ini juga yang terberat tadi disampaikan adalah dampak masalah distribusi barang. Saya setuju bahwa inilah yang kemudian dampak dari sisi ekonomi lain. Berhentinya beberapa kegiatan ekonomi di sana itu juga mempengaruhi dari PDRB kita Pak. Tadi saya hanya bicara tentang dari sisi demand ya tadi, konsumsinya akan seperti apa dan sebagainya. Tapi dari sisi supply, pasti barang-barang yang tadi dikeluhkan oleh Pak Solihin, distribusi terdampak karena begitu banyak sarana transportasi dan komunikasi yang rusak yang kemudian mengganggu dari distribusi barang dan sebagainya. Nah, termasuk juga yang tadi disampaikan oleh Pak Alan
bahwa di tahun ini PHRI Pak ya, PHRI secara keseluruhan memang agak sepi. Data kami juga menunjukkan bahwa selama 3 triwulan ini pertumbuhan dari jasa akomodasi itu memang negatif, Pak. Negatif terus. Nah, kemudian apa sih yang tadi kata Fahlan, kok kami tidak merasakan ya di PHRI pertumbuhan? Kita memang bisa bedah pertumbuhan ekonomi katakanlah selama 2025 saja barangkali. Selama 3 triwulan ini memang penggerak utamanya adalah industri, Pak. Pertanian, kemudian infokom dan perdagangan. Sisanya lain-lain, Pak. Nah, bagaimana kemudian industri kemudian kok bisa besar? Memang banyak sekali industri-industri besar kita yang menjadikan nilai tambahnya tinggi. Kalau bahasanya kok kami tidak merasakan, ya mungkin kita bisa bedah lagi tuh industri sebetulnya yang tumbuh apa, seperti yang tadi disampaikan Bu Talisa. Apakah itu industri besar semua dan sebagainya sehingga tetesannya ke bawah kurang? Mari kita bisa bedah bersama sebetulnya ke depan seperti apa. Nah, fenomena yang tadi disampaikan oleh Pak Solin dan Pak Maulana sebetulnya tergambar lengkap. Tadi Bu Talisa bilang makro dengan mikro sepertinya nggak nyambung, tetapi sebetulnya kalau kita bedah semuanya itu terjelaskan dengan baik. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Alan bahwa kenapa PHRI rendah, sementara tadi kunjungan wisatawan Nusantara Pak ya yang menjadi pasar besar dari PHRI. Jadi kami menghitung memang pergerakan masyarakat itu Nusantara, wisatawan Nusantara itu memang besar dan selalu meningkat gitu. Posisinya kalau boleh digambarkan itu trennya meningkat terus. Bahkan kemarin di Nataru juga sangat meningkat. Apakah kemudian mereka menginap dan tidak dan sebagainya? Ini yang memang menjadi persoalan. Banyak memang data-data di luar dari mobilitas, sebenarnya tadi pendapatan dari penyewaan, transportasi juga meningkat dan sebagainya. Sepertinya mobilitas itu banyak mobilitas one day trip gitu misalnya. Jalan dari Jakarta kemana balik lagi dan sebagainya sehingga tidak nyangkut di PHRI mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, wisata saja bisa jarak dekat. Tapi kalau kita melihat dari sisi penyediaan makan dan minum itu trennya sangat tinggi. Itu yang tadi kenapa ya wisatawan Nusantara terasa kok tidak begitu banyak dirasakan di PHRI selama 2025. Padahal kalau kita lihat dari tren wisatawan Nusantara sampai dengan November ini pun sangat tinggi sekali jumlahnya ya. Nah, jadi ini yang kemudian perlu kita pikirkan. Kenapa bisa seperti itu. Nah, terkait bagaimana ini ke depannya nih, terutama untuk masa rehabilitasi. Rehabilitasi. Tadi kalau kita bicara tadi Bu Talisa sudah menyinggung, kalau nggak ada bencana ini dampaknya kan negatif gitu kan. Ada sekian persen kata beliau gitu. Nah, sekarang saatnya kita barangkali dampak negatif yang terus terang kalau BPS itu belum menghitung sama sekali berapa dampaknya gitu ya. Jadi bagaimana kemudian dampak itu kemudian berkurang. Karena begitu transportasi lancar, kemudian ada pembangunan, jalan, jembatan, distribusi barang, semuanya akan demand-nya secara otomatis itu akan tercipta. Tadi yang disampaikan oleh Pak Mulan, kita perlu pasar. Nah, pasarnya bagaimana supaya tercipta? Transportasi dibenerin, jalan dibenerin supaya barang lancar, insya Allah konsumsinya akan meningkat masyarakat, kemudian ada demand baru. Termasuk adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah misalnya Huntara atau Huntap di tahun ini misalnya di awal-awal tahun ini adalah salah satu cara pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan 1. Meskipun tadi kata Pak Alfon triwulan 1 sih kayaknya aman gitu Pak ya. Aman karena katanya ada lebaran, ada liburan, tapi long low season nanti katanya yang perlukan. Jadi 2026 insya Allah kalau di triwulan pertama mungkin dengan adanya proyek pemerintah yang banyak tentang rehabilitasi, pemulihan masa bencana ini juga akan
mendorong ekonomi regional. Ya, tepat sasaran terkait dengan dana yang fantastis tersebut Ya. ya, yang telah dialokkan langsung oleh pemerintah. Baik, kalau begitu langsung saja kita akan buka sesi tanya jawab, mungkin 1 atau 2 pertanyaan saja dan diperbolehkan kepada seluruh audiens untuk bisa mengangkat tangan, menyebutkan nama dan langsung menyampaikan kepada siapa pertanyaan tersebut akan ditujukan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada? Baik, boleh teman-teman dikasih mic-nya. Baik, terima kasih Mbak Susa. Kelihatan kalau di Nataru di Q4 itu ada rasa keresahan ya, pesimis ini tidak terlalu baik dan sebenarnya kalau melihat di Q4 harapannya ini kan pertumbuhan ekonomi kita itu kan didorong oleh musiman kan. Kalau Natal, Lebaran itu kan menjadi trigger. Karena memang konsumsi 53% penyumbang PDB dan kebetulan di Q4, Q1 ini cukup dekat dengan Ramadan Lebaran tadi yang diharapkan bisa mendorong itu gitu loh. Nah kalau melihat seperti ini sebenarnya Q1 kayaknya tidak baik-baik aja. Kalau melihat di Q4 daya beli masih rendah, insentif pemerintah pun juga tidak, masih ada rasa pesimisme di antara asosiasi-asosiasi ini untuk di Q1 nanti di Ramadan dan Lebaran. Apakah memang seperti itu dan apa seharusnya pemerintah lakukan untuk agar terjadi di Q4 ini tidak terjadi di Q1 2026. Terus tadi dampak terhadap bencana di Sumatera, pemerintah sudah untuk rehabilitasi sekitar 60 triliun untuk itu dan itu mungkin ada sisi baik, artinya belanja pemerintah juga datang. Tapi ingat masih ada tahapan rekonstruksi yang kira-kira membutuhkan 100 triliun. Memang itu nanti pemerintah belanja lagi, tapi fiskal kita kan jadi tertekan juga. Apalagi penerimaan pajak kemarin tidak seperti ekspektasinya gitu loh. Dan ini akan menekan di 2026 gitu loh, APBN-nya akan tertekan lagi. Berharap di Q2, Q3 nanti seperti apa. Dan ingat tadi di sesi 1 ketika para ekonom itu juga datang, ada keraguan dari pihak swasta, dunia usaha untuk melakukan doing business. Karena keraguan-keraguan ketidakpastian nambah. Nah, padahal ekonomi bisa bergerak kalau dunia swasta ini bergerak, gitu loh. Nah, Bu Telisa seperti apa nanti ini ekonomi kita kalau lihat secara makro di 2026 dengan kondisi ini? Padahal kita berharap di Q1 ini menjadi booster ini, jadi wah ini momentum untuk dorong ekonomi kita. Tapi kondisinya kalau berkaca di Q4 2025 dan dari pendapatnya tadi kok masih lemes lah kalau kasarnya. Dan tekanan dari bencana di Sumatera juga akan menekan di Q1, kira-kira masih dampaknya itu sekitar 100,6 triliun katanya untuk rehabilitasi. Swasta pun mau berperan di sana juga mikir uang dia juga cekak gitu loh, nggak dapat apa. Kalau beda dengan tsunami kemarin, mungkin swasta akan banyak yang melakukan CSR dan semuanya mungkin sedikit membantu, tapi ini mungkin pemerintah akan lebih banyak mengeluarkan uang sendiri untuk itu. Nah dampaknya akan seperti apa? Belum lagi dampak-dampak yang lain. Memang ini belanja pemerintah akan nambah, tapi ya nggak tahu 106 triliun nganggarnya nanti ngambilnya dari mana Pak Purbaya ini nanti untuk itu. Itu aja sih mungkin pertanyaan Mbak Baik, Susa. langsung ke Bu Telisa, Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak. Dengan Pak siapa tadi? Pak Jaka. Oh Pak Jaka, oh iya ya dari BTV ya. Terima kasih Pak. Jadi memang kemarin juga para ekonom awal tahun baru ketemu juga ya Pak. Kita juga punya kekhawatiran yang sama. Jadi saya juga menyampaikan lah hasil diskusi-diskusi kami para ekonom juga bahwa kami juga mencoba memberikan masukan ya bahwa kemarin Pak Hatip Basri juga baru mengeluarkan di media tentang APBN berlari di ruang yang sempit. Jadi kan kita ingin berlari ya, apalagi Pak Menteri Keuangan ini juga kan cukup agresif ya ingin berlari, tapi memang fiscal space-nya sudah sangat sempit. Tanpa ada bencana pun kita jangan lupa 2026 kan 800 T ya Pak ya. Ditambah tadi kalau Bapak bilang di awal bencana aja itu rekonstruksi sekitar 100 T. Nah makanya anggaran rekonstruksi memang tidak bisa terlalu mengandalkan ke APBN. Karena memang sebetulnya pemerintah sudah punya skema-skemanya ya. Nanti ada macam-macam lah ya. Seperti tahun 2018 kan Kemenq telah menyusun strategi pembiayaan dan asuransi resiko. Jadi asuransi bencana, pooling fund, itu juga akan dimanfaatkan gitu ya. Jadi tidak hanya dari APBN tapi juga dari berbagai sumber nih seperti pooling fund, kemudian juga dari asuransi ya. Kita juga akan mencoba melihat berbagai yang saya dengar ya bahwa itu juga akan dimanfaatkan skema asuransi bencana dan lain-lain sebagainya. Nah, terus kemarin dengar-dengar Pak
Presiden juga sudah mulai melunak terhadap bantuan asing, mungkin itu juga akan dipertimbangkan, mungkin ya kita nggak tahu nih politiknya. Tapi kan banyak ekonom yang juga memberikan masukan, why not sih bantuan asing juga gitu kan, selama itu tidak mempengaruhi kedaulatan kita sebagai suatu negara, toh banyak negara juga yang mau membantu. Kalau kita lihat dulu disaster risk financing Aceh kan sangat besar sekali sebetulnya. Nah, itu juga mungkin akan dipertimbangkan sih ke depannya seperti itu. Belakangan kan Presiden kayak nampaknya juga mulai melunak ya terhadap bantuan asing. Nah kalau bantuan asing itu memang jadi diterima, itu bisa memberikan ruang fiskal ya Pak ya. Di tengah kita memang utang lagi 800T. Nah terus kemudian ruang fiskal yang mana? Kalau saya melihat yang bisa membantu juga hasil dari Cortex nanti sih Pak. Meskipun ya kayak kita nih ketar-ketir nih ya yang PPH 21 untuk yang kelas menengah atas nih pasti ketar-ketir. Karena memang di Cortex itu semua kan emang ya bukan kita tidak menyampaikan ya, tapi pastinya kita harus lebih, maksudnya akan lebih banyak dan korporasi juga akan lebih ini karena semua data sudah terintegrasi sehingga penerimaan pajak itu juga seharusnya naik sih di 2026. Seperti itu, iya. Dan kemudian yang ketiga Pak, memang saya dengar-dengar ada wacana juga kalau kita ingat COVID, waktu kita bencana COVID, waktu itu karena saya kebetulan membantu pemerintah langsung ya, pada saat bencana COVID itu kan ada undang-undang kedaruratan yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 itu bahwa defisit bisa lebih dari 3%. Saya melihat ada peluang pemerintah itu juga mencoba melebarkan aturan defisit itu. Ada ya, tapi belum tahu ya. Ini saya feeling aja sih, karena dulu pernah membantu yang di COVID. Jadi karena ini kan darurat gitu, ada kebencanaan, terus darurat apa yang kedua? Darurat dari kondisi internasional. Semua negara, anggota NATO, Eropa sekarang sedang menaikkan belanja pertahanannya. Karena pelajaran dari yang kemarin kan kita khawatir ya, tiba-tiba kita diserang atau gimana, ketahanan nasional kita harus kuat. Anggaran pertahanan kita juga harus naik. Jadi banyaklah terobosan-terobosan yang harus kita lakukan. Jadi memang fiskal ini menjadi motor utama, harapannya pendapatan naik, terus Danantara Pak. Harapannya Danantara ini juga dengan, ya BUMN kan dipangkas ya, tantiemnya dari para direksi, bonus-bonus tuh harus supaya BUMN tuh betul-betul produktif dan efisien. Nah harapannya BUMN makin untung, bisa menghasilkan uang untuk negara, dan itu kemudian bisa membantu profil dari fiskal kita seperti itu Pak. Dan kemudian harapannya memang kayaknya penurunan bunga, tapi tadi rupiah melemah karena bunganya khawatir naik lagi karena The Fed kan dikriminalisasi. Kekhawatiran mengenai independen. Jadi kita tuh tantangannya banyak banget, makanya yields kita juga masih jadi ancaman. Jadi harus hati-hati banget. 2026 ini yang diperkirakan masih bagus, tapi ternyata banyak ketidakpastian yang meningkat. Jadi kalau di luar negeri lagi nggak pasti, di domestik jangan ditambah ketidakpastiannya. Jadi salah satu kuncinya memang pemerintah harus memberikan kepastian bahwa kita harus bersama-sama nih mencari formulasi yang terbaik seperti apa. Nggak mungkin menyenangkan semua pihak, tapi at least kita berada di perahu yang sama, kemudian kita kompak lah sekarang. Karena musuh kita ini udah di depan mata dunia yang sedang tidak pasti ini. Seperti itu sih Pak. Baik. Semoga terjawab ya Pak Jaka terkait dengan pertanyaannya tadi. Demikianlah Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, kalau mungkin waktunya lebih panjang kita bisa bahas lebih banyak lagi, tetapi demikianlah tadi diskusi kita yang kritis dan juga konstruktif. Kami dari BUniverse akan berusaha untuk mencatat dan juga akan sampaikan dan dorong terkait dengan semua tadi catatan dari Bapak Ibu untuk bisa lebih didengar, lebih diatensikan oleh pemerintah. Dan sekarang kita telah sampai Bapak Ibu serta seluruh panelis ke sesi akhir yaitu closing. Terima kasih untuk seluruh panelis yang telah berkenan untuk hadir langsung di kantor kami di PIK 2. Dan hari ini kita telah membahas terkait dengan fokus group discussion dengan tema dampak libur Nataru dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sebagai penutup diskusi hari ini, izinkan saya menyampaikan bahwa memang libur Nataru tetap berperan sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi, namun ternyata tidak cukup kuat lagi sebagai growth booster di tengah tekanan risiko non-ekonomi khususnya bencana yang ada di Sumatera. Ketahanan makro masih terjaga, tetapi kehilangan momentum akselerasi di kuartal keempat kemarin menunjukkan bahwa sangat penting adanya respons kebijakan yang lebih adaptif ke depannya. Oleh karena itu, tantangan ini bukan hanya dinilai atau dilihat sebagai sekedar memulihkan dampak jangka pendek, melainkan turut juga memastikan bahwa semua belanja rehabilitasi dan rekonstruksi ini benar-benar diarahkan pada penguatan produktivitas, ketahanan iklim, dan juga konektivitas ekonomi agar tekanan hari ini yang kita rasakan dapat dikonversi ini menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi dan berkelanjutan di 2026. Akhir kata Bapak Ibu, izinkan saya Soza Hutapea mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga atensi Anda semua. Dan atas nama rekan kerja yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa di The Forum selanjutnya. Boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama.